Naga siapa? Bawah ada Bang Naga itu. Naga benar. Bang Arya ini kenapa Bang? Dukung-dukung orang-orang yang nggak jelas Bang? Gak salah kayak begitu. Enggak, dia kan dari organisasi HBB, itu wajar lah organisasinya. Iya, tapi yang saya heran dan terkesima ketika dia membuat VT, dia bilang untuk 3 laporan atas nama diamlah kau Noraku. DZ, Kutul R, kami mengundurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rara, mohon maaf saya masih sebentar. Ini Syria ini siapa sebenarnya? Oten atau Muslim? Muslim. Aku boleh Muslim. Jadi dia macam si logika Tungki juga ya? Enggak? Sama kayak logika Enggak. Tungki? Oh, enggak, oke. Enggak. Lanjut. Ini tapping di bawah katanya logika, temannya logika. Aduh, yang di bawah ini. Bukan. Makanya Bukan. makanya saya naik. Lanjut. Silakan Bang Angon. Silakan abangku. Oras Bang Naga. Brother Arya, sorry ya brother ya. Horas. Brother Arya, sorry ya. Gue pikir lo oten lo, gue gas lo jadinya kan, sorry ya. Nada oten sih, gue kalau denger oten itu kayak gimana? Bukan gitu. gini, Siber dari narasi dia itu macam-macam oten ya kan, Iya. datang ini itu ya karena. Jadi awak pun yang di bawah ya kan, mungkin kalau oten apakah hebat kali sama perempuan sama aku aja laki-laki jumpa ya kan. Tuh, mau ngapain kita main catur Bang? Ngopi gitu. Naga kayak penting kali narasimu. Kalau nggak penting, naiklah. Jadi bagaimana Arya? Kau menantang saya akan menantang kau. Gimana? Nanti kau nangis Nora itunya. Bukan apa-apa, Oke. ya kan? Saya menunggu kedatangan Arya sampai tanggal 10 Januari 2020. Kok kau yang ngatur? Bagaimana? Aku banyak kegiatan Januari kok. Kau pula yang ngatur. Dia nantang mau ke rumah saya. Saya di sini ada 870. Saya nama Nora Aritona menunggu kedatangan Arya sampai tanggal 10 bulan 1 2025. Kalau sampai tanggal 10 si Arya tidak datang, insya Allah tanggal 15 saya akan datang ke Medan. Saya akan minta ke kantor HBB untuk bertemu sama si Arya. Bagaimana Arya? Kok jadi kau yang ngatur? Tapi kalian mengatakan saya selalu mangkir. Nanti kok aku datangi betul kau Nora. Nanti kau nangis. Bukan, kamu mau donasi dulu. Sorry, kita nggak tukang minta donasi kayak sebelah. Oke, tadi Berarti ini satu grup sama si Dosma itu ya, yang lapor itu. Iya. Iya. Makanya itu. Begitu. Karena banyak fitnah-fitnahan yang mengatakan surat dari Dosma udah datang kepada saya, tetapi saya mangkir. Makanya saya bilang, si Arya, silakan datang sampai tanggal 10 bulan 1 2025. Saya buka pintu di rumah saya akan suruh anak saya membeli makanan-makanan yang paling enak untuk menyambut kau. Tapi kalau sampai tanggal 10 kau tidak datang, saya akan go to Medan. Saya akan datang menemui kamu langsung. Saya akan cari tahu di mana rumahmu. Ada gila-gila si Nora ini. Munafik rupanya, si munafik. 917 di sini, tolong direkam ya. Lihat, pokoknya di atas tanggal 10 saya akan melivekan sendiri saya di Medan. Saya akan cari si Arya. Serius kau Nora, nanti nangis-nangis kau. Munafik rupanya, Siber, munafik rupanya. Sebentar, saya mau tanya kepada Anda, Bang. Itu ada Dosma mempublikasikan tentang pemanggilan. Itu benar nggak, Bang? Aku mau nanya si Nora ini, surat Loh, panggilannya udah nyampe kau ini kan Nora. temannya dia, Bang. Ya
Temannya Kenapa orang siapa? Aku hukum- temanku seluruh Indonesia, temanku. Iya, iyalah kayak gitu. Kau ini temannya Dosma katanya. Ya aku nanya Nora, apakah suratnya sudah Oh, datang? kenapa saya tanya dilempar lagi ke Kanora nih? Nggak usah dijawab Dora, biar siber dulu. Nggak apa-apa sebentar. Karena Anda orang Islam, saya juga Islam. Sumpah yang dipakai hanya sumpah hanya demi Allah. Demi Allah belum ada dapat surat-surat apapun dari Polda. Nah, kenapa ada kayak gitu? Itu pemberitaan bohong itu namanya. Laporlah bang. Lah, Berarti ini siber ini sama juga si Arya ini sama kayak si Logia Pungki juga ini nampaknya sama hanya 11-12 nya itu. laporannya kemana tuh? Masuknya ke Sumut ya? Hah? Ke Sumut ya? Somalia, Saya diam, ke diam, Somalia diam. pun bisa bang. Diam. Ke Sumut ya? Nah, itu berita bohong berarti kalau gitu dong. Kau bohong sama Polda tuh, Bang. Lapor ke Somalia juga bisa bang. Kenapa Dosma kayak gitu, Bang? Aku bukan adiknya. Kenapa Dosma kayak gitu? Dia tanya lagi ya. Kenapa bang? Kau temannya dia, kenapa kau kayak gitu? Membuat Terus kalau aku laporan-laporan temannya gitu. Prabowo, kalau Prabowo lagi kepleset, tanyanya ke aku gitu. Ada Nah. aja bang ini. Kok mengalihkan lo Bang dia, Bang Naga? Iya, narasi abang itu lucu karena Oh, kalau misalnya aku narasi tanya gimana? Pak Prabowo, Siber. masa Pak Prabowo Siber. salah aku yang ditanya? Makanya saya tanya tadi dia orang kita rupanya aku tanya rupanya orang si Dosma sama kayak si Logia Tungki ini munafik orangnya. goblok semua bukan berarti Islam ya? yang Islam munafik. Teman-teman dengarkan ya. Dengarkan ya. Kalian buka link Cyberpori. Kalian buka link Cyberpori. Laporkan Naikin volume yang kuda tuh. pemberitaan pembohongan. Naikin Bukan pulang bisa kuda nak- tolong. Sebentar. Tenang aja Pak, tenang aja bang. Naikin. Pulang kuda Kalian naikin. nggak akan berdosa karena kalian nggak tahu, nggak apa-apa, apapun yang kalian sebut, kalian nggak akan berdosa karena kalian tidak tahu. Insya Allah. Apa hubungannya dengan dosa-dosa, Bang? Saya tanyakan, itu kenapa ada Viti, keterangan Viti kayak gitu, Ya Bang? hanya segelintir orang lah yang tahu kalau perkataanku. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ironis Saya ya. saya senang betul kalau melihat ada sampah-sampah kayak si Arya di atas ini ya. Sampah-sampah. Iya, sama. Aku senang mendengarnya bang. Aku malah senang mendengarnya itu. Iya, sedang saya dengar sampah-sampah di atas kayak gini. Kencing ini kalau dari nadanya sih kencingnya belum lurus anak ini. Takut dia, baru dibilangin sama Bunda Nora gitu, takut sudah dia. Iya, Saya kecewa Kang Penunggang. Dia ngomong katanya sedikit paham tentang hukum. Malah nanya kepada orang yang diperkarakan. Lu lebih dekat dengan orang ketika kami menanyakan malah lari dari apa yang kami pertanyakan. Kalau sama teman Prabowo gimana? Lah kan kamu temannya dia. Boleh dong kemudian kami tanya kepada orang yang lebih dekat. Kecuali kalau kami nanya kepada orang yang tidak bersentuhan, baru benar. Terus kalau aku temannya Pak Prabowo lagi Iya, Anda temannya Dosma, lu malah nanya kepada yang perkara nggak bagus. Sabar Kak Aku Agung. belum Dia ini kencing anu tapi belum lurus ini. anak-anak kencingnya belum lurus, kasihan ini baru belajar anu ngomong Enggak. dia. Bang Baru Arya, saya manggil kau, saya menghargai kau ya. Arya, kau kan orang Batak satu. Kedua, kau agama Islam. Ya, ya saya sedikit agak kecewa sih dengan kawan karibmu yang membuat Viti seolah-olah saya mendapatkan memang surat panggilan, tapi saya mangkir. Ya cuman si Dosmet ini tidak berpikir gitu loh, bahwa profesinya itu sudah dia diapakan gitu. Dia pertaruhkan, tapi nggak apa-apa. Jadi kalaupun juga kau mau melaporkan, mau menjumpai saya, bahkan mau menjemput saya, cuman satu pesan saya, tolong pakai mobil Pajero, kalau bisa. Terus saya tidak mau pergi dari sini ke Medan itu naik mobil, saya naik pesawat. Agak lain kok. Terus, iyalah, iya kan. Nah, terus saya minta juga begini, kalau saya kan sudah bilang, di sini 900 orang, sampai tanggal 10 kalau si Arya ini tidak datang, insya Allah akan ke Medan, saya akan live-kan ke Medan, saya akan ke rumahnya si Arya ataupun kemana dia, ataupun ke kantor HBB, bahkan ke kantor HBB pun nggak apa-apa, saya akan temui si Arya. Cari dia. Atas tuduhan pembodohan publik. Ya, tadi kan saya bilang, silakan buka link Cyberpori. Di situ ada keterangan, laporkan.
akun-akun yang nggak beres kayak gitu. Apa namanya, pembodohan Ya, publik. laporkan. Ini sekali lagi saya memastikan, izin teman-teman saudara muslim, Pak Arya ini muslim kah? Ini orang nggak ini kan. Muslim. Orang nggak Ada Kami satu kampung. Oh, Kami gitu. satu kampung. Kami satu kampung, Bang. Oh, satu kampung, berarti kenal beliau ya? si Pirok, saya si Pirok. orang nggak punya otak. makanya aku Itu bilang, maunya kamu silakan datang. punya orang yang tidak punya otak, Ti. Kok ada Tinggalkan muslim mereka. kayak gini? Sampah memang. saya sampai naluri saya nggak tega mendengar ada muslim kok kayak gini, kok kayak sampah gitu ya. Itu sudah kencing Saya- itu ada dia nih baru Arya? diancam sama Gimana? Bunda Nora, nanti cari Arya? dia. Apa Nora? Aku lagi dengarkan si penunggang kuda ini. Kau sibuk aja Gimana? motong-motong kau. Cuman tadi Yaudah. bang. Nggak apa-apa kalau begitu, saya cuma mau bilang begitu saja. Bilang, Kok ada? saya datang ke rumahmu atau kemanapun kau berada. Kau mau ketemu kita di mall, di rumah makan. Gimana? Kamu mau nggak temuin saya? Ih, mak lucu kau ah. Kau mau bikin perang rumah tangga. Kau ngajak jumpa di mall di rumah makan. Kau lucu. Cemana kau ini? Allah, saya bukan temui kau karena ada rasa-rasa apa sama kamu. Saya ingin membuktikan, ayo. Ketika kalian mengatakan saya sudah mendapatkan surat cinta, terus saya dikatakan mangkir. Gini aja Nora. Dari Gini aja. dulu, Nora. sebelum pun saya dilaporkan, saya sudah kalau live ini selalu di sini saya. Di mana saya mangkir? Oke, Kenapa sebentar dulu. ujungnya mengatakan saya mangkir? Sebentar, Bunda, sebentar. Pernahkah Arya ini memberikan informasi publik kalau Bunda Nora sudah mendapat surat? Tidak, si Dosmet. Oh, berarti dia ini orang dalam Polda ya? Artinya dia lebih dulu daripada Polda. Dari pihak Polda dia lebih dulu. Bukan. Dia kawannya si Dosmet. Enggak, aku kawannya Pak Prabowo, Bang. Jangan percaya si Nora. Kawannya nih. Banyak kayak cita kau. Waktu dia Lagi, live, waktu mulai si Dosma mulai melaporkan, kan mulai blow up itu semua tuh. Akunku semua, penuh dengan apa? Hujatan-hujatan Kristen. Nah, dia apa kata dia? Si Nora juga nanti itu tenang, akan kami bawa, kami seret katanya. Wih, bahaya sekali. Saya jadi geli-geli dengar jadi kalau ada yang kayak gini nih. Aku pun. Saya seret katanya. Gayanya pikirku dalam hati. Jadi gini aja lah Nora. Gini. Ini kalau memang benar dia pernah menyampaikan demikian, ini masuk ke dalam memenuhi unsur fitnah. Memenuhi unsur fitnah karena dia telah memfitnah pihak kepolisian, telah mengeluarkan surat panggilan untuk Mbak Nora. Ya. Ini memenuhi Itu yang unsur. saya akan kejar sama si Dosma. Iya, itu ada pasalnya itu. Dah dipilih. Ah, itulah Ini ya? makanya Bang jangan jalan di tepi sungai, jatuh kan ke sungai, keluarlah. Wah, kurang ajar. Siapa yang ini yang nendang itu? Mau tendang ya, Ti ya? Buti, ketendang. Kan terpleset kan? Ya Pak Angon. Terpleset kan? Naik lagi. Dia ahli hukum kami itu. Baik, teman-teman, ini seputaran cyberpori ya. Jadi laporkan siapapun akunnya dia yang membuat keterangan palsu. Ya, tinggal buka link cyberpori di sini ya. Ini Siapapun dia. Ya, Akun saya negara ditombak satu. Jangan pernah sungkan teman-teman, laporkan saja. Di sini ada di cyber ini sudah disiapkan tuh linknya. Oke? Siapapun dia. Ada berita bohong di sini. Benar, Kang Saibar, Ya. saya agak kecewa ya. Arya, kalau Anda Muslim, tolonglah tengok hatimu yang paling dalam. Kalau toh mungkin Anda belum pernah melihat ada perdebatan, katakanlah Anda belum pernah mendengar bagaimana hujatan pihak musuh-musuh Islam kepada kami. Saya harapkan Anda tahan diri, lihatlah. Buka koma-koma mereka. Antum datangkan Palermo, antum datang Sibombo, antum datang banyak apa koma-koma mereka. Demi Allah, demi Rasulullah, kami terbakar saudaraku. Anda Muslim loh ini. Maka ketika Anda belum pernah Anda masuk, maka saya sarankan masuklah ke sana. Perhatikan kalimat saya. Betapa kami nggak marah ketika mengatakan begini. Ada kalimat dari mereka. Najis gue. Dia bilang gitu. Gue punya Allah mengutus Nabi Muhammad yang cabul. Ini saya nggak boleh ngomong begini, tapi ini sebagai bentuk penguatan bahwa ini bukan rekayasa saya. Anda sebagai Muslim, andai kan Anda mendengar itu, bagaimana sikap Anda? Arya, kalimat itu keluar dari mulut orang yang benar-benar sampah.
Seperti Nois. Dia mengatakan demi Allah, najisnya punya Allah, pakai Allah loh di sana. Itu bukan kalimat yang main-main. Allah milik kami, ada di kitab suci kami, di kitab berikut ada. Memberikan stigma negatif kepada Nabi kami yang jelas kami junjung tinggi-tinggi. Dan Anda sebagai orang Muslim seyogyanya berpikir sama seperti kami. Izinkan kami Muslim melawan itu semua, mengatakan tidak kepada kalimat-kalimat tersebut. Alih-alih Anda bersama kami bangun bahu-membahu melawan kehujatan-hujatan, Anda malah menjadi bagian dari mereka. Bagaimana bisa Anda yang katanya Muslim kok seakan-akan bersikap seperti kami? Kecewa loh kepada Anda. Kalau Anda Muslim, saya lebih percaya karena ada orang mengatakan bahwa antum satu kampung, berarti benar kalimat ini nggak bisa main-main. Maka saya sentuh hati yang paling dalam. Perhatikan sikap attitude Anda loh. Pertaruhkan di dunia dan di akhirat. Di dunia Anda dapat amanah dari Tuhan, mungkin punya jabatan, pergunakan untuk kemaslahatan diri Anda, bukan karena uang loh. Dunia nggak bisa main-main. Betul, kita butuh uang, Anda butuh jabatan, tapi ketika Anda bermain-main dengan agama, ketika Tuhan Anda, Tuhan saya, Nabi Anda, Nabi saya dihujat, maka Anda ada pertanggungjawaban di dalamnya. Kalaupun Anda hari ini tidak mau berjuang bersama ini, Anda bukan bagian dari mereka. Mungkin itu aja. Anda diam nggak masalah. Tapi ketika Anda kemudian memerangi kami, berarti Anda sedang menaruhkan keimanan Anda. Dikemanakan syahadat Anda yang Anda miliki, budak Anda. Anda telah berjanji kepada Allah. Sahid dan saya menyaksikan bahwa betul Allah Tuhan bagi Anda. Gitu ya saudaraku Arya, ini saya serius nih. Saya sangat kecewa ketika Anda bernarasi dan ada di pihak orang-orang yang mungkin tidak pantas ada bersama itu. Betul, kita anak bangsa, anak negara, betul. Tapi kita berpihak kepada yang benar. Gus Bah mengatakan kita ini harus ada di pihak, nggak bisa netral. Minimal walaupun mungkin kita katakan abu-abu, mana yang lebih kecil negatifnya. Jangan justru Anda di pihak, jelas mereka sedang menghujat agama kami. Kami ada selama ini karena itu loh. Ya. Bukan TikTok aja yang Kak Anu saya lihat, tapi ada paling sebelumnya. Itu mungkin Kak Penunggang Kuda ya. Tolong diarahkan lagi. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi Satu menit aja. silakan lanjut. Mudah-mudahan serius. Ini si Arya ini, dia itu sama belum tahu macam mana penghina-penghina Islam, sok-sok toleransi sama si Dosma. Begitu Allah dihujat, begitu macam mana Allah dihujat sampai Nabi Muhammad dihujat, dia sok-sok pahlawan toleransi. Agama sendiri kau dihujat, kau biarkan duduk kau sama yang kayak gitu, lebih baik kau buka celana pakai kolor. Itu secara kasar di dalam Muslim. Pakai rok duduk di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau agamamu dihujat, mendidih waktu kau dihujat kiamat, lari ke luar negeri, dihujat si Paujang dan lain-lain, si Raja Debat menghujat Rasulullah, ayat dipotong macam mana, sedangkan pihak Muslim hanya membaca di Bible yang dibaca. Allah, kata-kata Allah bodoh dibilang Allah. Di mana di dalam Bible? Sebentar, satu detik. jangan diulangi kata-kata Allah bodoh. Cukup Oten yang bilang gitu, jangan kita. Iya, di dalam Bible-nya. Macam mana? Di mana hatimu? Jangan jadi orang munafik. Lanjut. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya tadi kena tombak, kena peringatan. Jadi banyak teman-temannya si Arya di bawah ini tuh. Saya baca-baca ininya kan, apa namanya, typingnya. Sudah cukup tadi ya sampaikan Pak Angon, Pak Naga untuk menasehati. Kalau saya bukan menasehati dari segi agama. Cuma kalau memang benar timnya mereka ini pernah mengeluarkan informasi bahwa pihak kepolisian daerah Sulawesi, Sumatera Utara telah mengeluarkan surat panggilan kepada ABC atau telah disampaikan kepada Bunda Nora, ternyata itu tidak pernah terjadi. Hal ini sudah memenuhi unsur pidana penyampaian informasi bohong, fitnah. Jadi Pak Arya ini mungkin kan ikut-ikutan juga, dia sok ngerti hukum lah, so bela Oten lah setelah Nurani. Cuma tadi ada sedengar donasi-donasi itu ya, itu urusan lain lah. Cuma kalau masalah keimanan, saya tidak ragukan beliau ini orang munafik, tidak ada iman di hatinya. Kalau ke Islam itu saya tidak ragukan lagi. Kalau orang Islam itu Pak, ketika Rasulullah dihujat minimal hatinya bergetar. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Dan selemah-lemahnya iman itu cukup dalam hatinya. Tapi kalau si Arya ini bukan lagi selemah-lemahnya iman, tapi sekuat-kuatnya orang munafik ini malah Bunda Nora dia
celah-celah ini sampah masyarakat benaran orang ini. Mohon maaf ya karena saya bahasa saya memang sangat frontal. Di mana-mana saya begitu ketika berucap. Tidak ada bahasa-bahasa yang lemah lembut kayak orang yang seperti Arya ini. Cuma kalau bicara unsur pidananya, timnya mereka sendiri pun sudah terpenuhi unsur pidana untuk dilaporkan mengenai informasi bohong dan fitnah. Demikian saja dulu karena banyak temannya Arya dibawa. Nanti saya bicara lagi, tidak lama saya kena tombak lagi nanti. Izin saya mau masuk. Saya siapkan 20 akun, tenang aja sih. Kena tombak satu lagi, lanjut. Gini, tadi kan ada link Cyberpori ya, teman-teman direkam, lampirkan bukti-buktinya, lampirkan akun kalian, KTP, dan berikut nama akun kalian. Siapapun dia, laporkan. Mau dia memberikan informasi palsu kayak tadi, ya kan sudah menjelaskan. Ada surat pemanggilan, ini berita bohong namanya. Undang-undang itu direvisi 2016 kemarin. Jangan kasih ruang buat mereka. Jadi teman-teman harus punya keinginan untuk melaporkan. Nggak perlu datang kok. Ada linknya kok. Nanti akan izin Mas Liber, Mas Liber. Siap, Mas Bang. Liber, izin Mas Liber. Siap. Cara kita ingin melaporkan mereka yang penghujatan terhadap Islam ini bagaimana, Bang Sliber? Diserahkan tadi ada linknya, Bang. Ada rekamannya, dilampirkan rekamannya, berikut sama akun Abang, ada nomor WhatsApp, lampirkan juga. Tadi kan Ya, sudah kasih. setiap aku buka komal itu, Bang, mereka nih kadang-kadang menghujat itulah kelewatan, Bang. Yang Nabi Muhammad pedofil apa segala macam ini. Nah, caranya ini berarti dengan rekaman, tampilkan rekaman itu tanda bukti, Bang ya. Iya, Bang. Ini, Bang. Siap, Bang. Siap, Bang. Ini, Bang. Tadi makanya saya tanya kapasitas dia sebagai apa di sini? Ya, di sini ada lampirannya. Perwakilan Oten di sini, kapasitasnya perwakilan Oten ya. Ya, kalau Arya ini Silakan, pernah juga teman-teman, naik ke komal aku, Bang. Tapi dia Siap, kemarin itu udah sangat Arya tadi, yang Arya naik tadi, yang turun tadi, itu pembela Oten itu, Bang. Cek di VCPT-nya dia, Bang. Ya, Cek tapi aku udah sempat VCPT-nya apakah ngerekam. ada. Udah sempat ngerekam. Satu-satu. Kalau masalah nanti ada unsur Aku pengen dengar gini. kalian ngomong. Ini Ya, silakan Abang rekam. Arya. Silakan Abang rekam. Silakan Abang. rekam. Arya ini belum turun, Bang Jaka. Dia masih di atas tuh, di samping saya tuh. Oh, yang ini. Ya, sampai coba berdaya. saya mau ngomong sebentar. Ya, kasih Iya, dulu yang lain iya, silakan, ngomong. Bang Saya Apo. mau dengar. Bang Apo, Saya mau silakan. dengar, saya mau dengar. Oke, gini ya. Sepanjang saya ikuti perdebatan baik itu di TikTok, di sosmed Twitter ataupun di Facebook ataupun di sosmed lain, Iya, Bang. banyak contohnya itu orang-orang Kristen yang nyamar. Mereka menyamar jadi ateis. Kenapa mereka nyamar? Karena mereka saat debat nggak mau diserang balik agamanya. Begitu, itu salah satu strategi mereka. Mereka tuh pura-pura, oh saya ateis atau ngaku-ngaku Muslim. Ini saya kasih tahu, saya berkali-kali dapati temukan ya, Oten nyamar jadi Islam. Ngakunya apa? Saya HTI, saya ini dari ID atau dari Jamaah Islamiyah. Ngaku-ngakunya seperti itu. Mereka cari-cari yang aliran-aliran yang mungkin agak sedikit miring. Contohnya ngaku-ngaku Syiah, padahal Kristen. Ini saya sudah hadapi berkali-kali, bukan baru 1-2 orang, udah puluhan orang saya hadapi seperti ini. Saya lebih aktif di Twitter. Di sini saya jarang-jarang ya di TikTok ya. Dan kalau dibilang cari koin, cari duit dari mana saya dapat? Nggak ada. Di Twitter itu nggak ada duitnya, coy. Nggak ada duitnya, nggak ada yang kasih gift. Di TikTok ini ada orang ngasih gift ya biarin aja, mereka suka-suka mereka. Kalau dibilangnya cari gift, cari hadiah, cari follower, apa gunanya? Nggak ada gunanya. Emang kita mau terkenal gitu? Enggak. Kalau yang misalkan sudah terlanjur terkenal seperti Bang Zuma, Unirifa, ini memang sudah jalannya mereka. Mereka sudah profesional, hidupnya dicurahkan untuk dunia debat ini. Ada orang Islam yang masih membela kayak apa? Kalau nabinya dihujat itu masih membela orang Oten. Saya yakin itu, saya meragukan sekali itu. Kalau dia asli Islam, saya nggak mau bilang si Arya kafir ya, karena saya nggak boleh bilang kafir ke orang Muslim, dan nanti berbalik ke saya sendiri. Makanya saya bilang, kalau ada orang Islam yang ngaku-ngaku Islam, terus dia membela kelompok yang menghujat Nabi Muhammad SAW, itu saya ragukan keislamannya. Banyak yang sudah saya temui seperti itu, pura-pura jadi Islam, bukan baru 1-2 orang ya. Jadi tolong jujur aja Arya.
Kalau memang lu Islam, ngaku Islam bener, kita tes. Bener nggak lu orang Islam? Kalau lu cuma nyamar-nyamar doang di sini, ya udah. Kita bakal bongkar kok, pasti ketahuan. Gampang nebaknya, gampang banget jebaknya. Oke, lanjut yang lain, saya jangan kelamaan. Silakan. Ya, silakan Kang Dito. Assalamualaikum, baru naik Kang Dito ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Assalamualaikum semuanya itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini salah satu ustadz kita sedikit. juga. Ya, lanjut, Bunda. Sedikit ya, Kang Dito nanti masuk ya. Sebenarnya begini ya, si Arya ini saya kenalnya pada waktu lagi rame-ramenya penangkapan Entok. Saya lihat dia itu live. Cuman yang saya sesalkan begini, ya mungkin dari organisasi dia pada waktu itu yang melaporkan Entok dari HBB. Saya tidak bisa menyalahkan juga. Karena ya itu hak warga negara Indonesia untuk melaporkan. Cuman yang saya sesalkan begini, pada waktu Dosma sudah mulai kalau nggak salah pelaporannya itu tanggal 10 surat LP-nya itu saya lihat tanggal 10 si Dosma melaporkan saya itu dia live, dia itu mengatakan begini, ini yang nggak saya suka tuh begini, dia menanggapi dari tappingan Kristen, karena dia kan ngaku seorang Muslim, menanggapi tappingan Kristen, jadi seolah-olah dia ini kayak memang pro ke Kristen gitu loh, gitu, ya. Itu yang membuat saya kesalnya tuh di situ. Apakah dia tahu? Kok tahu kau? Saya kan sempat tapping di bawah. Kau tahu nggak kalau Kristen yang menghujat Islam duluan? Saya bilang sama dia. Tapi dia tuh tidak mau tidak mau pusing di situ. Gini Bunda, sorry, Arya lo Islam apa Kristen sebenarnya? Alhamdulillah bang. Oke, bisa gue tes nggak? Boleh dites nggak? Boleh. Oke, kita tes ya. Samiallahu liman hamidah. Lanjutin apa? Rabbana lakal hamd. Oke. Satu kali lagi. At-tahiyatul mubarakatuh. Gantian lah. Sekali lagi. Gantian lah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut. Sholawatul thayyibatul lillah. Oke, kita paham sekarang berarti. Gantian, enak aja. Oke, silakan. Kita biar adil ya. Oke, silakan. Surah pertama yang turun. Nanya aja, jangan diketawain bang. Siapa tahu di bawah ini para laknat di bawah ini menonton nggak ada yang tahu. Oke, Ya Allah, alak ya Allah. sabar Ya, Pak bacain Abdullah, lah minimal 1 ayat 2 ayat. Masya Allah. sapa dulu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, minta tolong di mute dulu, kita sapa dulu guru muda yang baru gitu. naik ini. Guru muda Mahadewa, olah nggak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki, beliau ini bukan cuma pembantai Oten, sampai pembantai kaum munafik kayak Arya juga ini. Silakan bernarasi dulu, selama nggak dengar suaranya Mahadewa ini. Iya. Iya, Dewa kurang paham ya mengenai soal dia ya. Tidak mau berburuk sangka dulu. Ya, kita diwajibkan untuk berbaik sangka kepada semua orang, tetapi tidak semua orang itu baik. Itu yang perlu kita tahu ya. Muslim diajarkan yang namanya waspada. Kita lihat saja bagaimana dia ketika menghadapi yang namanya para penghujat-penghujat, sikapnya seperti apa, dia berpihak kepada siapa. Karena di zaman Rasulullah pun pembenci itu tetap ada. Sebaik-baiknya Nabi, pengikut ada. Dan seburuk-buruknya iblis, pendukung tetap ada. Nah, kita mau yang mana ini? Mau dibawa kemana? Sementara Dewa tidak tahu Arya ini siapa. Dewa juga baru ini ya. Ya, saya kasih tahu klunya. Tadi klunya saya frontal kan, biasa kan Bang Dewa sudah tahu saya gimana di Zoom dulu selalu frontal. Dia ini pendukung Oten. Oh, nah inilah yang dia kita salah satu bagian orang yang mendukung melaporkan Ibu Nora. Bahkan dia orang yang melemparkan isu bahwa Bunda Nora sudah dipanggil Polda sebentar lagi nangis-nangis. Tadi malah dia ngomong di sini, awas kau Nora, nangis-nangis kau, itu kata dia kan. Jadi jelas kalau begitu. Jelas dia jelas. Kau munafik kalau seperti itu. Munafik jelas. Ya, kalau misalkan ada umat Muslim, dia bersekongkol dengan orang kafir, kita pertanyakan Muslimnya. Tetapi justru saya bangga kepada Bang Juma, Uniripa, sama Ikhwan Pilah ya, yang dibenci sama orang kafir. Itulah Muslim yang benar. Betul. Justru bingung Pak Penunggang ya, kalau ada umat Muslim
didukung sama orang Kristen dan mereka berpihak. Nah ini kita pertanyakan gitu kan, Iya. pertanyakan siapa sebenarnya orang ini. Dan untuk mengetes itu, di mana kita nggak yakin. Kalau seperti Bang Penunggang Kuda, Kang Dito, ngapain Dewa harus ngetes dia? Dewa sudah yakin kok. Yang belum yakin itu, yang ya seperti orang yang abu-abu, kita perlu yang namanya ngetes. Kayak Bang Juma, apa perlu kita menanyakan Bang Juma agamanya apa sih? Kita sudah tahu semua kok. Kang Dito agamanya apa sih? Ngapain kita mesti ngetes? Yang dites itu ya memang orang-orang munafik seperti ya titik-titik lah. Iya, Nggak bisa berburuk sangka ya, itu aja mungkin dari Dewa. Kalau saya sudah buruk sangka, Pak. Nggak bisa lagi, saya frontal memang. Saya salah satunya yang saya katakan munafik, jelas silakan rekam, silakan sampaikan. Umar. Karena muncungnya selalu mengatakan di roomnya, saya mangkir terus. Alasan saya mangkir karena saya sakit. Si Anu, Bang Dewa, siapa namanya yang ngaku Yahudi dulu tuh loh, si Valen. Valen. Itu juga itu. Saya nggak pernah mau dinaikin di roomnya itu. Kalau saya naikin saya frontal lagi sama dia itu. Itu saya aja pakai akun ini waktu itu Nora dibilang minta naik, yang nggak dikasih naik. Kan saya kan mau minta naik. Yang dibilang ini surat udah SP sama itu Nora mau suruh baca siapa namanya. Tapi kan tidak dinaikkan. Sampai dengan akun yang kena tombak tadi satu, aku ituin lagi. Aku minta naikkan lagi. Kan sebelum ditombak abang udah tombak aku duluan. Minta naik, tidak naikkan. Langsung Enggak, sedikit itu sedikit. Waktu dia membuka, dia bilang, "Nih, baca." Saya bilang, "Bacakan." Saya tapping di bawah. Saya minta naik. Dia bilang apa? "Saya tidak mau ribut di Komal. Kalau mau, ayo jumpai saya." Saya minta kalau ada yang tahu alamatnya, dia tinggal di mana, di Jakarta atau di Medan. Insya Allah saya ada rezeki, saya akan susul dia ke sana. Kok nyesal, Nora? Nanti kok nyesal, Nora? Apa sih kok Arya? Menyesal apa aku? Oke, saya tambahin dikit nih. Jangan lupa sorry Kang layar Dito. ya, biar nggak goyang komalnya. Sebelum layar. Kang Dito ya, saya tambahin dikit dulu. Jadi ada juga kelompok yang saya hadapi ya, yang sering saya hadapi. Itu kelompok-kelompok yang memang KTP-nya Islam. Catat dulu, KTP-nya Islam. Tapi mereka tidak menjalankan syariat Islam. Tidak sholat, tidak puasa, bahkan mencela-cela ajaran Islam. Lempar dia. Ada, saya nggak sebut Arya ya, cuman saya beberapa kali hadapi orang seperti ini. Mereka ngakunya Islam abangan, ada yang bilang Islam abangan, ada yang bilang mereka Islamnya karena administratif aja di desanya, ada juga yang mereka pernah belajar Islam ngakunya ya, saya cuma ikuti perkataan mereka. Mereka ngakunya pernah belajar Islam segala macam, tetapi terhadap syariat Islam mereka benci sekali. Mereka tuh sering serang Islam, hampir tiap hari malahan. Membenci jilbab, membenci soal khilafah, membenci negara-negara yang menjalankan syariat Islam. Ya seperti itu, ada kelompok Lontong, seperti turun itu. dulu ya, Dek ya. Turun dulu bentar ya, ada yang mau kakak ganti ya Lontong. Lanjut Bang Apo. Ya, jadi ada kelompok seperti ini. Mereka memang KTP-nya Islam, tetapi dalam pelaksanaannya mereka membenci syariat Islam. Ada kelompok seperti ini. Jadi bukan cuma orang oten doang yang jadi musuh kita sebenarnya, tetapi orang yang ber-KTP Islam tetapi tidak menjalankan dan bahkan malah membenci syariat Islam. Kalau untuk Arya, saya terus terang saya nggak tahu pribadinya seperti apa, apakah menjalankan syariat Islam atau enggak. Terus yang dibencinya itu apakah perdebatannya saja dengan orang oten, ataukah dia masuk ke dalam grup pembela oten. Kalau soal perdebatan, saya kasih wawasan sedikit buat Arya. Coba kalau sempat browsing ya, cari kapan mulai ada perdebatan. Iya, kapan mulai? Sorry. Oke, kapan itu mulai ada debat-debat? Kapan dimulainya? Kalau mau tahu, di Indonesia itu yang zaman dulu sekali itu ada namanya forum FFI, Faith Freedom Indonesia. Itu zamannya Esra Soru belum terkenal, di situ dia ada. Disitulah hujatan-hujatan terhadap Islam disebarkan, mulai di situ tuh ada. Lalu berkumpullah orang-orang Muslim memberikan situs jawaban, answering FFI, menjawab. Lalu berkembanglah di berbagai macam blog, WordPress segala macam. Lalu pindah ke, setelah ada Facebook, ke Yahoo Group, lalu ke terakhir di WhatsApp, lalu di Zoom, dan di sini akhirnya sekarang di TikTok.
Muslim itu hanya membantah subhat pada awalnya. Muslim ini hanya kita tuh jawabin fitnah-fitnah mereka. Enggak loh, salah loh kamu bilang begini. Awalnya hanya itu. Tetapi dijawab seperti itu, makin jadi besokannya makin jadi. Akhirnya balaslah kita serang. Kita enggak seperti itu loh. Nah, coba kamu lihat ayat kamu tuh seperti ini. Kita kasih mirroring perbandingan. Dari awal tuh kita hanya defensif. Termasuk di TikTok ini hanya kelanjutan dari Zoom. Pindahan dari Zoom di TikTok itu sama aja. Mereka hujat tuh fitnah tiap hari. Di Twitter saya tiap hari loh. Ya bukan tiap hari, hampir tiap hari. Saya ngelawan orang-orang seperti ini yang melakukan hujatan, fitnahan, pelintir ayat, pelintir hadis. Nah, apa kamu nih yang Muslim rela ajaran kamu dihina oleh orang-orang seperti itu? Nabi kamu dihina, kebesaran Islam diinjak-injak sama mereka. Apa rela seperti itu? Kalau masih ngaku Muslim, kalau memang rela, oh iya, ya saya berpasrah dengan serahkan pada Allah aja itu. Oke, silakan lanjutin. Mungkin Kang Dito tuh belum. Izin, saya sapa dulu yang baru masuk. Pak Hasiholan, Pak Pahan. Boleh Pak boleh nggak Hasiholan? aku jawab komentar satu aja? Sebentar saja dulu kamu. Iya, suka hati kalah. Sekali pun. Suka hati Pakai adab coba Bang Arya. Bang Arya pakai adab deh, ya. Hasiholan. Woi, tadi dia minta naik, katanya ada yang mau disampaikan. Ya, sekarang giliran kau Arya, suku kasih kau waktu. Izin Oke, biar aku- dulu dia ngomong. Sebentar dulu, aku cuma mau jawab komentar. Ada tadi yang mau ngasih singa kalau tahu alamatku. Begini aja bang, nggak usah lah dikasihkan singa ke sini. Tolong kasihkan masjid yang kutunjuk sebanyak 2 juta. Alamatku Jalan Cendana nomor 30 Medan Timur. Tepati janjimu ya bang. Masjid yang minta nanti DM aku ya bang. On cam aja bang, on cam aja nggak apa-apa. Besarkan dia Bunda Nora, on cam dia. Oke. Dia ada anak kecil. Nggak biar Nggak aku keluar. dijauhkan dulu. Nah, udah itu tuh. Jangan lupa ya bang, jangan lupa masjid yang kutunjuk DM aku ya bang. 2 juta aja, nggak usah 1 singa. Kasihkan ke masjid yang kutunjuk, oke? Jalan Cendana nomor 30 Medan Timur. Nah, ketemu aja bang, ketemu saja sama orangnya langsung. Boleh di DM Nanti aku ya, di dia DM yang ya. ngasih. Di DM aku ya, bang yang ngasih singa tadi. Biar Lebih dia yang berharga ngasih. itu ke masjid kayaknya. Kalau ke aku sih masih makan lah bang kayaknya. Nah, dia sudah silahkan tuh ya. Yang mau ketemu sama Pak Arya silahkan situ. Gimana tadi bang? Oke lanjut, aku mau Geli dengar aku. yang dulu yang lain. Oke, silakan Kang Geli Dito. aku. Ya Kang Dito, Bunda, beliau mungkin mau bicara juga. Bang Arya ada Besarkan Kang Dito, besarkan. ada sakit hati apa dengan Ito Nora? Ah? Ada urusan personal apa sama Ito Nora? Nggak ada, aku memang nggak suka sama si Nora ini memang. Ya berarti ada. Kalau bilang nggak ada, tapi ada ini gimana ceritanya? Ya memang nggak suka aku nengok muka si Nora pun nggak suka. Jadi alasannya cuma itu aja. Iya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, ya bahkan hadis qudsi, jagalah silaturahmi maka rezeki akan datang kepadamu. Umurmu dipanjangkan. Sesama muslim hendaknya kan itu ajaran yang sangat fundamental, betul ya? Menjaga tali silaturahmi. Betul ya? Ya. Tanpa dasar, tanpa sesuatu hal yang bisa disampaikan, tahu-tahu aku benci kali lihat mukanya. Ini unsur apa gitu loh. Coba jujur, kalau sebagai orang Islam itu jujur. Tentang apa? Arya. Harus Ini dijawab dulu bang. ini ngomong-ngomong kaosnya keren, ini nggak kelihatan gambarnya. Wis, mantap. Gambarnya guru muda itu. Makin Bang panjang Dewa. rambutnya. Bang Dewa makin rambang panjutnya. Panjang rambutnya. Makin Ya. gondrong dah.
Akhi Arya, poinnya adalah kalau kamu tidak sejalan dengan apa yang kita sampaikan. Aku kena pelanggaran. Pelanggaran apa yang kau sampaikan? Nggak ada. Ada nggak, host Dinda? Itu dia ada report kah? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada Bang. Sudah jelas di Ada. situ. Kena report dia, kena report. Oh, kena report. Oh, ada report juga. Jadi poinnya Iwan Fil ya. Pada saat kita belajar ya menjadi seorang muslim, hendaknya menghindari ciri-ciri orang munafik. Apabila dipercaya dia khianat, kemudian sombong, iri, dengki. Tapi pada saat kita ada di jalur dakwah perbandingan agama, ini dari akademisi itu ada fakultas perbandingan agama. Jadi secara ilmiah dan secara akademis itu legal tentang pengetahuan perbandingan agama. Dan ini disahkan, buktinya ada kampus jurusan fakultas perbandingan agama. Tapi pada saat orang melihat saudaranya yang mempunyai ilmu bagaimana mengkanter subhat-subhat, menjelaskan yang benarnya karena ada pemelintiran yang disebut dengan penyesatan publik, ini kita bergerak kan gitu ya. Tapi kenapa orang-orang ini ada? Dan memang Allah SWT dalam Al-Quran banyak menegaskan tentang bahayanya syaitan dari golongan manusia. Jadi musuh kita yang utama adalah syaitan. Mungkin Bang Arya harus belajar bagaimana orang-orang mu'alaf yang dan juga teman-teman yang memang bergerak di apologetik ini, diskusi lintas agama. Hendaknya kalian kalau tidak bisa ikutan dan tidak mau bersatu tujuan, lebih baik diam. Coba bayangkan pada saat kamu ikutan Komal, kamu nonton, kemudian kamu dengarkan Muhammad Bildofil. Kamu nonton, ada narasi Allahmu. Ini macam mana kalau giroh kita itu tidak keluar? Atau sengaja harus kau hindari saja. Maka kalau kau nggak bisa berbuat apa-apa, serahkan kepada kami. Doakan kami. Karena disitulah letak daripada kontribusi. Kontribusi. Yang kita tunjukkan adalah kontribusi, bukan hanya janji, bukan hanya anu menghakimi, nggak ada. Jadi untuk saudara-saudaraku yang Islam, kalau kalian tidak bisa menepis, ya lebih baik diam, doakan. Kalau memang bagi kalian tidak ada dalil mengenai diskusi atau berdebat. Al-Quranul Karim ada surah Mujadalah. Nah kalau misalnya orang-orang mu'alaf ini tahu, orang-orang yang berapologetik ini tahu dalil sandarannya adalah berbantah-bantahanlah dengan ahlul kitab. Itu pondasi. Tata cara untuk mensyiarkan kebenaran agama Islam ada dalil. Kemudian kalau saudaranya sendiri yang nggak bisa apa-apa, nggak punya narasi, hanya menebeng kepopuleraritas. Orang yang sudah berjihad dan kelihatan kontribusi, justru kalian iri. Maka lebih baik itu tadi di dalam Islam, ya akhi Bang Dadewa, saya tidak pernah mengatakan saya lebih pintar daripada Bang Dewa dari siapapun, karena kita diajari tentang namanya tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu itu kalau dengan saudara sendiri seiman, antum yang paling, aneh ikut-ikutan saja, aneh fakir ilmu. Itu ciri-ciri orang yang tahu tentang adab dalam persaudaraan seiman. Menghilangkan gesekan. Kalau mau debat Islam dengan Islam, maaf, antum yang paling pinter, aneh fakir ilmu, siap menurut. Tanyakan Kang Dito, dia benci sama saya karena apa? Tidak dijawab tadi. Tidak dijawab. Oh itu harus Silakan. dijawab. Itu harus dijawab. Dijawablah. Kau benci saya karena apa? Nggak mau lah aku jawabnya. Aduh. Boleh masa kalau nggak jawab, lagi-lagi.
Itu jangan-jangan Oke, sebentar izin saudara-saudara muslim, di sini sudah mau waktu maghrib. Seperti biasa saya selalu closing statement. Ada Bang Mahadewa juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Awi si penunggang kuda, bukan debaters. Cuma biasa memimpin para debater muslim ketika di Zoom dulu. Nah, saya sangat berterima kasih, bersyukur ketika ada para dai-dai muslim seperti Bang Juma, Kores, Uni Rifa yang mau meluangkan waktunya, meluangkan ilmunya untuk hadir di media sosial, membantah subuhat-subuhat oten dan menyiarkan kebenaran-kebenaran Islam. Kemudian di TikTok makin banyak orang-orang berilmu dari Islam yang naik ke atas dan terus berdakwah. Dan saya lebih senang menyimak di bawah ketika saudara-saudara muslim di atas yang berilmu berdebat dengan Oten. Saya tadi naik ini karena melihat ada seorang yang munafik, seorang sampah bagi saya dalam Islam, yang mencoba menghalang-halangi para dai-dai muslim untuk berdakwah. Di situ biasanya saya dipanggil Kang Angon, ayo naik, Aki ada di sini lagi nih, penyakit ini yang perlu kita kasih kalimat-kalimat yang lebih tajam. Kalau mengenai pandangan hukumnya, insya Allah saya bisa sedikit kasih pandangan kalau masalah seperti tadi. Karena saya juga bergelut di dunia itu. Meskipun kerjaan saya tiap hari mungkin berdebat, tapi saya bukan debater dalam hal lintas agama. Bang Dewa tahu itu, saya biasa sebagai moderator saja. Jadi kepada saudara saya muslim, Kang Dito, Bang Apokrip, Bang Naga, Bang Cyber, Bunda Nora, kalau Bang Dewa ini guru muda saya tidak perlu sebutkan karena rambutnya makin panjang. Lanjutkan saya terus. Tapi kalau ada hal-hal yang seperti tadi, insya Allah saya siap di depan membela para dai-dai muslim. Dan saya frontal, munafik, orangnya munafik. Tidak ada abu-abu dalam hidup saya, hitam-hitam, putih-putih. Subhanakallahumma wa bihamdi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Aki. Silakan. Sebentar. Smack. Waduh, saya mau ngomong sama Bang Penunggang Kuda udah turun dia. Ya Islam, Bang. Kristen. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, tadi saya mau ngomong sama Bang Penunggang tapi sudah turun dia. Sudah turun dia. Iya. Oke, Bang. Terus Ya. ini Makasih, Bang. boleh tanya Kanora ini kenapa Bang Arya ini tidak suka ke Kanora itu kenapa? Ya, silakan tanya, Bang. Itu yang mau saya kejar. Kenapa dia nggak suka sama saya? Apa salah saya? Gila. Kan aku bilang Saya aku juga nggak mau penasaran, jawab. Kan saya. boleh kan ada hak nggak mau jawab kan? Halo Bang Singa, hormat Bang Singa. Enggak, mungkin Arya apa tidak sukanya karena cara penyampaian Bunda Nora atau apa. Nggak apa-apa sih, dibilangin aja nggak apa-apa. Misalkan nggak suka nih cara Bunda Nora ngomong tentang apa Kristen, nah itu nggak apa-apa, sampein aja kalau seperti Aki, itu. Apokri, seorang laki-laki itu identik dengan kesatriaan. Pada saat dia nggak suka karena apa, pasti disampaikan. Tapi kalau bukan satria, ya, bukan memiliki sifat kesatria, yang penting aku umbar fitnah apa segala macam, yang penting aku nggak suka. Ini orang macam apa? Gitu loh. Tapi Kang Dito, Contoh begini. Kalau pada saat dia ini ikutan debat diskusi lintas agama, nggak usah ngomongin Nabi Muhammad dihujat, mama sama bapaknya dikatakan misalnya itu bangsat, sakit hati nggak dia? Terus bagaimana saudara-saudara yang lain? Arya itu saudara saya. Siapa yang mau bangsat-bangsatin mama sama bapaknya? Kan gitu ya. Tapi orang semacam ini ya balik lagi, hanya iri. Kalau nggak ada dasar, nggak ada alasan, apa yang menjadi subhat kemudian memberi saudari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar saya 1 menit. Kalau udah Kang Dito saya mau sampaikan Syria ini. Syria ini dia orang munafik. Kenapa dia tidak mau menyampaikan? Karena itu Nora seorang debater muslim yang ditakutkan sama Oten, sedangkan dia dari kelompok Oten berteman dia semua. Macam mana cara membungkam pejuang-pejuang Islam? Jadi dengan cara apa?
diambil itu Nora dulu. Untuk selanjutnya ada yang target yang lain. Nah, Itu ini dia. statement-statement yang salah Bang Naga dari Bang Naga. Biar Iya betul. Ini Enggak, ini kau yang diam, kau yang diam, yang kau diam, kau Kristen di sini, kau yang diam. yang ini kenyataannya. Sedangkan kalau tidak antara itu tidak ada karena dia benci dengan itu Nora. Sedangkan itu Nora tidak tahu. Sedangkan itu Nora seorang debater dan narasinya kapan kau dijemput, kapan kau itu dia cara membungkam. Makanya saya bilang dialah manusia munafik. Wallahi munafik kau jadi orang. Serius ku bilang. Kurang senang kau DM aku. Itu aja. Biar si Arya ngomong. Saya pengen tahu betul apa yang kau benci dari saya. Itu wajib dijawab atau gimana? Kalau nggak boleh jawab, Saya selagi orang yang kau benci, otomatis saya bertanya. Jadi jadi begini Arya, Iya, saya iya. ingin tahu karena kita masih saudara seiman, ya makanya saya tidak ingin mengatakan kau tuh munafik. Itu terserahlah. Cuman apa yang membuat kamu tuh membenci saya? Jujur ya. Laporan Dosma, VT-VT-nya, sehingga serangan-serangan dari orang-orang yang pro ke Dosma, termasuk kau, itu memang dibaca oleh keluarga saya yang masih Kristen, dan ujungnya apa? Menyerang kepada orang tua saya. Jujur, dampaknya seperti ini. Ya, cuman begini, yang kau benci dari saya itu apa? Sehingga saya tahu, ada sesuatu dari diri saya yang nggak kamu suka. Saya ingin tahu apa gitu. Oh, wajib dijawab nih berarti. Ya, sama saya wajib. Oh. Mengganggu aja. Mengganggu penglihatanku aja, udah itu aja. Penglihatan di mana? Di TikTok? Ya penglihatan lah, muka-muka kan ada jelas. Ini mengganggu rasaku gitu. Apalagi kok waktu. Kenapa nggak kau blok aja saya? Aku nggak pernah ngeblok orang kalau di sosial media itu nggak pernah ngeblok orang. Tapi kau benci sama saya karena katanya saya ini mengganggu. Ya Kenapa nggak kau blok santai. aja saya? Ya santai lah. Bun, mendingan dibuang aja, Bun. Dibuang Kau aja. ini nggak bisa Dia, Jangan, saya nggak mau. Tunggu dikit. Saya nggak mau. dia Kau nggak bisa kooperatif. Boleh dia dikit. nggak bisa Seperti ngeblok. anak kecil, Bunda kau aja yang ini. ngeblok, udah. Arya. Bunda aja yang blok. Arya, Ya, kau ini laki-laki atau perempuan? laki-laki bang. Benci tapi kalau kau sekoma. mengaku laki-laki, kok Benci kau tapi kayak naik. benci sama Aneh, perempuan. Bang. Maksudnya ngapain? Satu ngomong. Lu ini- Nggak dengar aku kata bang cyber itu satu-satu ngomong. Kau ini kalau kau mengaku jadi laki-laki, bro, berarti kau itu harus mengagumi seorang wanita atau mencintai seorang wanita, yaitu khusus ibumu. Aku Berarti punya bila anak kau juga, Bang. membenci seorang wanita, berarti kau membenci ibumu. Kau lari dari manakah? Aku udah punya anak 3 bang, mencintai perempuannya aku. Kalau ya bila dirimu kau punya anak 3, bila kau punya anak perempuan tidak? Punya. Oke. Bila anakmu itu dibenci, dibully di sekolahnya, kau senang atau tidak? Ya kalau dibully ku tampari lah, kalau dibenci ya silahkan. Berarti begitu juga yang lain keluarganya, kau paham tidak? Aku kan nggak membuli, aku kan membenci. Cuma Iya, membenci sama. Jadi apa itu hukumnya untuk membuli dan membenci? Oh gitu bang. Berarti sudah membuli dalam hatimu, bro. Iya. Kau punya sebagai muslim, kau punya iman tidak? Itu saja. Jangan dikatakan ini, oh ini TikTok, ini cuma ini, nggak di real. Jangan gitu, bro. Menjaga namanya, reputasinya seseorang. Bila kau punya jalan sendiri, silakan kau ke kanan. Bila kau punya ke kanan, bila kau ke kiri, ya silakan ke kiri. Orang punya lurus ya, nggak usah mau kasih di kanan ataupun kiri. Itu terserah orang punya. Namanya kita di TikTok namanya seni, bos. Fahamlah sedikit. Saya ya, kalau melihat juga namanya itu Nora ini ya, alhamdulillah di jalan Islam. Kalau untuk toleransi, Anda tidak tahu bagaimana kedalamannya mereka di dalam gereja. Begitu. Jadi apa yang tanggapan kawan-kawan semua di sini? Cobalah, kembalilah ke hijrahmu. Itu saja. Oke, terima kasih kawan semua. Cobalah sekarang kau jujur lah sama Kamila di sini. Kau muslim, kalau bukan muslim saya udah eksekusi kau nih. Tapi Kau tadi udah jujur lah. dijawab, diulangin Jangan lagi. kayak begitulah bro. Gue ini laki-laki bro. Serius.
Gua gak bisa keras kalau sama muslim, bro. Ah. Ngomong aja, nggak apa-apa. Ya, tapi udah aku bilang nggak mengenakan di muka Ya, aku. alasan kau tuh tidak sesuai, bro. Ya kalau tidak sesuai jangan ditanya lagi dong. Ya, kenapa kau kayak gitu, bro? Seharusnya kau support dia. Udah aku jawab. Jawaban kau tidak sesuai, bro. Kalau tidak sesuai jangan ditanya lagi. Kau kayak anak Simpel. kecil loh, cuy. Ya, kalau anak kecil kenapa mau ngomong sama aku? Enggak, ini dia apa penakut lah kayaknya, penakut. Kalau orang seperti ini. Tidak, saya setuju sama si Arya. Gak usah kau ketawa Nora, jelek mukamu. Si Setuju Arya apa? udah jawab kok ditanya. Kau ini apa, kafir? Kau dibawa aja. Oh gitu. Ya. Nah, kau dibawa aja, Ini, kafir. saya kayaknya paham nih. Ini yang mendengarkan tadi itu orang banyak ya, orang 900 loh. Dia mengatakan benci kepada itu Nora. Ini sehat atau sakit nih orang? Adabmu di mana? Kau diajarin adab nggak sama mamamu? Diajari, Bang. Kalau Diajari. diajari di publik kamu membenci orang tanpa sebab, bener nggak itu? Jangan-jangan mamamu sering dihujat sama orang. Sering, Bang. Nah, pantesan. Tapi termasuk mamanya kurang ajar juga nih, Bang. Pantes. Oh, kalau orang Pantes. dihujat itu mamanya kurang ajar gitu ya, Bang. Berarti mama abang Sedang nggak Mamamu kurang ajar ya. Misalnya Yang contohnya kau benci. mama abang ke pajak gitu kan karena nawar terlalu rendah dihujat lah gitu. Sering dihujat, mama siapapun Udah sering dihujat. mulai kelihatan tidak sehat nih orang. Otaknya Kau udah sama Memang guru saya lah. anak Sama kurang Bang Nito ajar, sama mama kami kurang aja di ajar. sini. Gimana? Kita bermain. Kau di Cendana, kau di Jakarta, saya di Jakarta. Gimana kita di ring aja? Gimana? Padahal udah aku sebut tadi alamat. Hei, iya, kita di ring aja gimana? Hah? Dia nggak di Jakarta, dia di Medan. Kau nggak sosok keras nih Katanya di sini. cyber. Iya. Udah aku sebut pun alamatku masa nggak denger juga, Bang. Cuman Kau ini cyber. kayak cewek, tau gak sih? Serius. Ketawa kau nggak lucu. Iya. Saya ngomong Kau dulu sosok sama nggak dia. usah sama guru-guru saya lah, sama saya aja di sini. Sebentar. Gimana? Ya, Arya. apa tuh, Nora? Ya. Arya. Iya. 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 Saya cuma minta kau sampaikan sama Dosma. Nah. Mana sih kado Natalnya? Ih, agak lain kau ah. Minta kado Natal sama musuhmu sendiri. Cuman nanya kau. Iya iyalah. Saya minta biar jangan jadi pembuktian bahwa dia itu hanya taunya cuma fitnah doang. Terus kenapa kau minta sama aku? Minta sama orangnya langsung lah. Loh, kamu kan salah satunya. Aku aja nggak dikasih kado Natal, kau pula minta sama aku. Cemana kau lah minta sendiri? Bukan, kamu kan salah satu yang pada waktu itu saya ingat sekali loh Arya. Saya rekam itu. Yang kau katakan, ya tenang aman, si Nora ntar lagi diseret. Itu Nora, ini saya kayaknya tahu ini orang model apa di situ. Rekamannya itu. Enggak, Sepaham begini loh. Bagaimana perasaan dia ketika kawan sekongko dia si Dosma melaporkan saya, Unirifa dengan Bang Zuma ketika kami bertiga di sini itu betul-betul mengeluarkan tenaga, otak, pikiran semua hanya untuk menghantam hujatan-hujatan mereka kepada Nabi, kepada Allah dan mempelintir Al-Quran seenak jidat mereka. Nah, ketika dipampang semua di mata dia, hujatan Agatha, Lina Wijaya, CP, saya pengen lihat begini loh. Saya melihat ketika ada umat muslim dikeroyok sama Oten. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Oten seenaknya saja mengkeroyok, saya cuma diam. Nah, saya ingin dengar dulu. Bagaimana tanggapan kamu seperti itu, Arya? No comment. Sakit jiwa emang. Bukan jiwa ini kaum munafikun ini. Iya. Ini cuma aja tanya dia sholat atau enggak sih sebenarnya tiap Betul. hari aja. Tanya dulu aja. Arya, Ini- lu sholat atau enggak Arya? Gimana bang? Lu tuh sholat atau enggak? Ya sholat lah bang. Masa muslim nggak sholat? Cuman bang ini? Menjalankan syariatnya benar. Iya dong. Nah, kenapa benci sama Bunda Nora yang terang-terangan dia tuh membela agama di sini? Kan aku jawab. Iya, maksudnya itu bukan alasan yang masuk akal. Kalau Ya kalau nggak masuk akal kan jangan ditanya lagi bang. Bukan. Kalau orang berpikir, apalagi sudah main di sosmed,
Itu nggak Iya, bisa, nggak usah beralasan seperti itu. Di sosmed itu gampang, tinggal ngeblok, nggak usah dilihat, tinggal lewatin aja, gampang. Kenapa juga diumbar? Kenapa juga dikasih tahu? Kenapa juga terusnya lalu ikut masuk ke dalam komalnya? Itu kan artinya memang ada sengaja mau menyerang. Ya kan kami kan udah dengar sendiri ya Bang tadi. Aku sama si Nora ini mau adu, mau aku datangi dia atau dia yang datangi aku kan gitu tadi. Makanya naik aku. Makanya Itu itu nggak jadi, kan? artinya kan mau nyerang kan? Pansos ini kayaknya orangnya bang. Enggak pansos ini. Dari bisa narasinya juga. pansos ini dia. Bisa Lu jadi pansos pansos. cuy. Pansos lu. Iya. Jadi Lu ketahuan mau bisa tenor jadi, ya? bisa jadi. Pansos lu ya di Jadi sini ya. nggak jelas ini ya. Bang, abang belum lahir aku udah banyak banget bicara media sosial kau di aku. sini. Dia ini Bang Ya, cewek kau. Oke Apokrila. Dia ini waktu di Pansos alam kau di laul sini. mahfuz, Bang, dia apa lambat kode bangun Bang, Friendstermu, pembagian Bang? jiwa. Bang, saya, Jiwa Bang, wanita kode dia pakai Friendstermu ini. apa? Jiwa Saya masih wanita punya dia sampai dapat sekarang ini, tuh. bukan jiwa lagi. Gak usah nanya kapasitas saya kau Lambat di sini. bangun dia. Pansos kau di sini. Wah, Kayak cewek kau di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sorry ya, ini si Arya ya. Sorry sebentar, Arya. Jadi kalau orang yang niatnya nyerang kan, kalau yang bawaannya si topik itu kan bahasanya toleransi. Biar saya kasih paham sedikit. Silakan diklik, lihat di profil saya. Tulisannya apa? Itu lawan dari para harbi. Ingat ya, lawan dari para harbi. Kami itu ngelawan para harbi. Orang-orang yang memang terang-terangan melakukan penyerangan kepada agama Islam. Tidak semua orang di luar Islam kita musuhi. Kawan-kawan gue juga banyak yang non-muslim, banyak yang orang Chinese, yang orang di luar Islam banyak. Kita bersahabat juga biasa aja, gak ada masalah. Tetapi kalau mereka sudah mulai senggol Islam, lakukan fitnahan, hujatan-hujatan, itulah lawan kita. Tidak semua orang kita musuhi yang bukan agama Islam. Orang-orang yang jelas-jelas terang-terangan di TikTok ini bikin komal, buka komal buat hujat Islam, itu lawan-lawan kita. Bukannya semua orang non-muslim, itulah toleransi. Kalau dibilang semua kita, oh nggak apa-apa, kita maklumi, itu bukan namanya toleransi, itu namanya tolol. Oh seperti itu. Nggak ada toleransi kayak gitu. Toleransi itu, situ jalanin agama situ, silakan, saya jalanin agama saya, silakan. Kita tidak saling ganggu, itu toleransi namanya. Tapi kalau situ sudah nyenggol ajaran saya harus lawan. Nggak bisa kita diem aja. Arti toleransi ya. Itu bukan toleransi, toleransi namanya. Toleransi. Silakan Bang Ardian. Bang Ferdian silakan Bang. Pansos ini dia nih. Dia ngobrolnya orang-orang yang terkenal. Iya, Bang Seber. Aku udah lihat tadi dia punya VT. Satu VT-nya itu yang akun gedenya tadi memang betul-betul pansos. Kalau orang pansos begini dalam arti kata, dia keluar dari satu sekret memperlihatkan inilah kami ingin membantu orang yang kena banjir, ini makanan yang kami bagikan. Itu namanya pansos, bukan ikhlas untuk memberi. Lanjut. Cek aja bre PT-PT-nya dia bre. Pokoknya semua akun dia cek PT-PT-nya. Gue pengen tahu dia sekeras apa sih dia. Oke, gini Bang Arya, dari tadi aku mendengarkan narasimu nih agak sedikit sedikit di luar konteks kayaknya. Gini Bang, kita sesama Muslim tahu Bang, batas-batas untuk mengenai kita boleh berteman, boleh bertoleransi, seperti Bang Apokrifa tadi ucapkan kan ya. Gini Bang. Saya fakir ilmu, ya ilmu agama saya masih rendah, ya ibaratnya masih 1% lah ya. Coba jelaskan kepada saya Bang Arya di dalam Al-Quran dan hadis, ya kan, termasuk pandangan-pandangan para ulama dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ghazali, bahkan kalau mau bawa salah satu Imam Ja'far, boleh itu. Bagaimana pandangan di dalam Al-Quran, hadis, dan pandangan-pandangan ulama mengenai toleransi itu Bang? Gitu. Apakah toleransi itu boleh sampai ketika umat ya di luar Islam, menyerang personal, atau gimana Bang? Coba Bang jelaskan kepada kami yang fakir-fakir ilmu, termasuk saya yang masih 1% ini ilmunya gitu mengenai itu. Bang 1%, aku bukan ahli hadis Bang kok nanya saya.
Ya mungkin dari Al-Quran boleh bang, boleh. Coba Oh, saya bukan ahli tafsir, Bang. Sombong kali nih orang ya bro. Ya kan, jujur boleh nggak? Bro, Jujur boleh nggak? Daripada sombong orang yang kali so ini tahu, lebih baik jujur. Boleh nggak? Boleh nggak? Itu. Gitu. Jangan kadang orang yang gini kawan gini. Oke ya, giliranku dulu memberi sesuatu begini ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga ya bagi kalian yang berada di jalurnya ya, tetap semangat. Tapi begini menurutku, jangan sekiranya kita baru belajar 2 bulan sudah merasa jadi ustadz. Itu yang pertama dulu, tolong jangan dipotong. Yang kedua, Kau nggak bisa nasihatin di sini. Kau siapa di sini bro? Ya, kau denger saja nasihat sama saudara kami di sini. Ya, kau diam. Kau pansos di sini, cuy. Lanjut bro. Udah lu diem di sini diem. Lu dengerin aja biar lu agak pintar dikit. Lanjut bro. Gitu. Kalau misalnya abang bilang kayak gitu, terus. Bantu boleh nggak? Kalau dipotong lagi saya berhenti. Ya, kalau berhenti lu Oh, turun. gitu. Ya karena lu memang gak sehat. Dinasihatin nggak bisa lu. Boleh saya ngomong? Iya, lu diem. Nggak lu diem.